Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan kita masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Dwi Hartono SIKMH, dan juga Sekretaris Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuk Linggau, Bapak Aperi Pahriansa ST. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dua narasumber kita. Baik, Pak Peri, saya akan bertanya mengenai macam-macam sanksi apa saja yang ada dalam hukum adat Halawe ini sendiri nih, Pak. Baik. Hukum adat Halawe itu ada 25 pasal. 25 pasal sesuai dengan nama. Iya, Halawe ya. Jadi 25. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kapolres, salah satunya miso-miso ya, Pak. Miso-miso. Itu apa tuh, Pak? Head speed kalau sekarang Nah, ya. gitu. Mencaci maki. Ada juga yang mata pasal yang tren booming di Kota Lubuk Linggau, begubalan, Pak. Begubalan. Nah, ini yang sering terjadi ya, Pak ya. Ini begubalan itu berkumpulnya dua orang tanpa status. Nah, ini ketika dia tertangkap, itulah yang dinamakannya begubalan. Karena laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki surat resmi, itu tadi tanpa status. Itu satu. Dan hukum itu harus kita tegakkan. Penggerbakannya juga misalnya di hukum adat begubalan ini tidak boleh sendiri, tidak boleh pemangku adat sendiri. Mereka harus melibatkan Babin Kantipmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku adat itu sendiri. Nah, apabila tertangkap dari kasus begubalan itu, maka dari beberapa pihak ini wajib menyampaikan kepada yang tertangkap, kalau dia masih bujang gadis dipanggil kedua orang tuanya untuk kita tindak lanjuti. Nah, sanksinya mereka harus membersihkan kampung tersebut dengan cara, kalau dia bujang gadis, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Itu cuci kampung namanya, Pak. Cuci kampung. Baik. Oh, ya. Kemudian kalau yang bergubalan ini punya status strata. Nah, ini yang paling berat ya. Misalnya ini, polisi misalnya, ya Pak ya, sorry ya Pak, atau ASN ya, ataupun pemuka agama. Nah, mereka ini kena sanksi berat karena mereka itu memiliki pengetahuan dan strata yang bagus. Nah, jadi mereka dikenakan sanksi 2 ekor kambing, ya, sanksi luar biasanya. Nah, tapi apabila mereka ini dengan catatan adalah janda dan duda ya, tapi kalau mereka memiliki suami istri, mereka harus keluar dari kampung tersebut, diusir untuk tidak ada lagi di kampung tersebut. Dalam artian begini, filosofisnya begini, seseorang yang terjebak dalam hal tersebut, kejadian itu, dia pergi diusir itu bukan kita mengusir dia untuk tidak kembali, biar dia cooling down dulu, menjaga perasaannya dan menjaga perasaan yang lain-lain untuk tidak terjadi hal-hal yang lebih gawat tadi. Itu masa begubalan. Jadi misal kasus pembunuhan misalnya Pak, bukan tidak mungkin bisa kita damaikan. Yang mati tetap kita kuburkan, yang membunuh tetap kita penjarakan. Tetapi yang kita damaikan adalah kedua belah keluarga, supaya tidak ada dendam lagi. Setelah dia keluar ini selesai, tidak menyangkut yang lain-lain. Maka ini kami memang kerjasama dengan polisi, tidak serta-merta zaman Pak Kapolres Hajat Mabrur Pujangga langsung ditandatangani, dipelajari, dibawa ke Polda. Hampir 1 tahun itu prosesnya. Kita sosialisasikan dulu,
bagaimana pelaksanaan implementasinya di lapangan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Nah, kalau untuk sosialisasi di kepolisian ini sendiri, menurut Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau nih Pak ya, apakah dari anggota Kapolres Lubuk Linggau dan juga jajaran itu sudah mengetahui untuk hukum adat halal ini sendiri Pak? Jadi untuk di tempat kita sudah, karena ini kan berjalannya udah lama, sudah dari tahun 2013 ditandatangani sama beliau kan. Jadi karena sudah lama ini, anggota sudah mengetahui dan sudah berjalan memang. Namun demikian, tetap ini kan kalau pelaksanaannya, ini kan pasti akan selalu bersinggungan terutama dalam penegakan hukum. Nah tentunya jajaran Reskrim baik tingkat Polres maupun Polsek sudah memahami ini, gitu loh. Karena apa? Jangan sampai nanti apa yang sudah diatur di dalam HLW ini nanti pada saat pelaksanaannya sudah diterapkan oleh pemangku adat, nanti akan berbenturan dengan pihak kepolisian. Iya, benar sekali. Tetapi pada saat pelaksanaannya memang saya lihat kecil kemungkinan akan berbenturan. Karena apa? Di dalam HLW sendiri sudah jelas ranah-ranahnya. Mana yang bisa diatur dalam HLW, mana yang masuk dalam hukum positif, itu sudah jelas. Nah, namun demikian memang ada beberapa yang perlu harus disinkronkan kembali. Seperti contohnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry bahwa contohnya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan harus disingkirkan dulu dari misalkan di calling down-kan dulu lah supaya ini tidak membekas. Nah, namun demikian perlu kita lihat begini bahwa kalau misalkan kita ini jangan sampai nanti juga para pelaku juga disuruh pergi, jangan. Kalau memang itu selesaikan hukum positif tetap. Namun demikian bagi yang terlibat yang mengetahui ataukah keluarganya mungkin bisa diarahkan untuk keluar dulu karena menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan dan membuat tenang suasana kedua belah pihak. Tetapi khusus untuk pelaku tetap itu dilakukan proses hukum positif. Gitu. Jadi memang benar-benar untuk hukum adat halawi ini memang sudah bekerja sama dengan Kapolres ini ya Pak ya. Baik, nah sedikit Mas Iqbal. Baik, begini. Untuk terkait dengan masalah calling down tadi, tentunya itu bukan pelakunya yang disuruh ini. Jadi lembaga adat ini menyelesaikan permasalahan itu sampai tuntas. Dalam artian sampai hal yang sekecil-sekecilnya. Contohnya misalkan tadi pelaku tetap diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Keluarga yang tidak terlibat untuk dia supaya bisa selesai sampai akar-akarnya itu disuruh calling down dengan diinstruksikan untuk keluar dulu. Begitu. Jadi bukan pelakunya disuruh pergi loh ya. Jangan sampai nanti salah pengertian. Jadi pelakunya tetap diamankan. Tetap diamankan, tapi proses keluarganya tetap juga untuk dilakukan proses. Karena penyelesaian itu bisa sampai ke akar permasalahan. Kalau misalkan pelaku sudah diamankan, dia masih ada di situ keluarganya, akhirnya nanti takutnya apa? Saling berbalas. Benar sekali. Itu loh, itu tujuannya. Jadi hukum adat ini selain juga terpisah antara hukum positif dengan hukum adat, hukum adat ini juga mengisi kekurangan atau kekosongan dari hukum positif. Begitu. Jadi saling berkesinambungan. Jadi sinergi. Benar sekali. Nah, baik. Saya akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya Bapak-Bapak sekalian karena kita akan rehat sejenak. Bapak di rumah tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.